konfirmasi datang ke kantor. Saya sebutkan lah ya. Pertama itu ada UATAS. Kedua itu ada Julo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Di hari weekend ini semoga kalian diberikan kekuatan, ketenangan, dan kesabaran dalam menghadapi segala gempuran para desi-desinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kesalahan fatal yang kalian buat sehingga menyebabkan DC datang ke kantor kalian. Kesalahan fatal apa saja itu yang harus kalian hindari? Kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau lampirkan dulu ya kata-kata cantik yang memang saya temukan di media sosial yang bisa teman-teman jadikan kata-kata buat nantinya seandainya ada orang lain yang bukan kalian jadikan kondar tapi diserang sama desinya. Nah sekarang kan desi membabi buta tuh, nggak peduli dia mau kondar mau luar kondar, kalian kenal sama orang itu nggak kenal sama orang itu, bahkan sekarang gencar juga di media sosial ya, status-status yang kita buat yang belum sempat kita ganti namanya, belum sempat kita ganti foto profilnya, diserang sama dia sekarang. Nah kalian bisa lakukan permintaan maaf ini kepada nomor-nomor yang diserang sama DC-nya dengan kata-kata seperti ini. Nah ini dia teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari, mohon maaf jika ada pihak yang mengatasnamakan dari pinjaman online menghubungi Anda dan melakukan penagihan atas nama saya dengan kata-kata kasar atau kalimat yang tidak beradab. Saya tidak pernah menjadikan Anda sebagai kontak darurat di pinjaman online ilegal yang dimaksud. Data-data di handphone saya termasuk nomor-nomor kontak yang saya miliki telah diakses oleh oknum pinjaman online ilegal yang tidak bertanggung jawab. Mohon untuk mengabaikan dan blokir jika Anda menerima WhatsApp satu panggilan, telepon atau oknum tersebut. Saya berharap Anda bisa menghubungi saya dan mengirimkan isi chat yang sudah di screenshot jika perlu. Saya menyadari ini adalah murni kesalahan saya yang tidak berhati-hati dalam melindungi data pribadi saya. Saat ini saya sedang berusaha meluruskan hal ini ke OJK dan akan diteruskan kepada kepolisian setempat jika diperlukan. Demikian dan terima kasih atas kesabarannya. Nah ini bisa juga kalian lakukan untuk pinjol legal juga teman-teman ya, karena kata-katanya begitu sopan dan membuat orang lain nyaman atas tindakan para DC-DC-nya. Nah itu dia teman-teman ya, semoga itu menjadi inspirasi. Kalian bisa screenshot, kalau kalian mau kalian bisa minta di DM WA saya kalau kalian punya nomornya ataupun di Instagram saya. Tapi mohon maaf sekali, Instagram saya super full, jadi saya memiliki kemampuan terbatas dan hanya beberapa yang mampu saya jawab akan saya jawab pertanyaan kalian. Mudah-mudahan kalian menemukan semua jawaban dari segala pertanyaan kalian di setiap vlog-vlog yang selalu saya tayangkan ini. Oke teman-teman, kita lanjut saja untuk ke beberapa kesalahan-kesalahan fatal yang selalu kalian ulang sehingga menyebabkan DC mampir ke kantor kalian. Nah, perlu teman-teman ketahui, ada beberapa pinjol-pinjol yang datang ke kantor memang terkonfirmasi datang ke kantor. Saya sebutkan lah ya. Pertama itu ada UATAS. Kedua itu ada Julo. Ketiga itu ada Finplus, saat ini yang baru-baru ya di wilayah Jakarta, Finplus. Kemudian Pinjam Yuk di wilayah Surabaya, datangnya bukan ke rumah tapi ke kantor. Bahkan ada yang datang ke kantor suaminya. Nih luar biasa nih Pinjam Yuk. Kemudian Singa ID, Indo Dana, Kredivo sudah pasti ya, HCI, Kredit Pintar, dan juga Akulaku. Nah itu beberapa pinjol yang terkonfirmasi resmi datang ke kantor kalian. Dan apa saja kesalahan yang selalu kalian ulang sehingga DC-DC ini mampir ke kantor kalian? Nih salah satunya. Oke, yang pertama, kesalahan-kesalahan yang selalu sering kalian lakukan berulang-ulang, yaitu selalu mematikan HP kalian. Nah sebenarnya mematikan HP ini boleh, tetapi kalau kalian tahu bahwa kalian memiliki beberapa pinjol yang memang ada DC lapangannya, ataupun kalian tahu DC itu datang ke tempat kalian, nah kalian coba untuk mematikan HP kalian berkali-kali. Nah ini membuat DC-nya kesal sehingga dia terus mengejar target dan mau nggak mau dia akan datang ke kantor kalian.
Ya, jadi kalau misalnya mengatakan, tapi mbak saya stres mbak, nah cara satu-satunya silent aja HP kalian. Dan kalian biarkan saja, tidak usah ada respon, tetapi HP tetap hidup. Terus kalau ada WA masuk, biarkan aja, nggak usah dibaca, langsung aja diarsipkan. Nah itu cara satu-satunya terbaik apabila kalian tahu kalian menggunakan beberapa pinjol yang memang pinjolnya ada di lapangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian selalu buru-buru mengganti nomor HP kalian. Nah, ini buat pemula-pemula galbay. Saking ketakutannya, pada saat kalian baru aja galbay, terus kalian langsung ganti nomor HP. Nah, sebenarnya ini tidak diperbolehkan teman-teman ya. Karena apa? Dalam masa rentang galbay seminggu, 2 minggu, ataupun sampai di bawah dari 90 hari, itu biasanya rentang DC mengejar-ngejar kalian. Nah, banyak mengatakan, mbak saya disebar data saya, mbak tolong mbak ini bagaimana? Terus saya tanya, kakak langsung ganti nomor HP ya ketika galbay? Iya, soalnya saya ketakutan, saya takut nanti disebar lebih jauh. Ternyata sebarnya melebihi dari yang saya ketahui. Hampir semua nomor-nomor penting di HP saya. Nah emang seperti itu. Karena apa? Ketika DC tahu kalian ganti nomor telepon pada saat masa-masa rentang mereka menagih kalian terus-terusan, nah itu membuat DC kalap, sehingga dia udah gak lagi peduli dengan aturan. Yang penting aku kejar target, yang penting aku tahu aku dapat gajian, kalian bodoh amat mau bagaimana, aku yang penting bisa dapat data kalian. Nah seperti itu kelakuan para DC-DC teman-teman ya. Kalian bisa ganti nomor HP kalau sudah di atas 90 hari. Biasanya DC itu sudah mulai males-malesan untuk nagih kalian, karena bukan rentang mereka untuk menagih secara terus-menerus. Kalau udah di atas 90 hari biasanya udah diserahkan ke pihak ketiga, ataupun data kalian mungkin dimasukkan ke dalam list orang-orang yang menunggak lama. Ya, biasanya tuh nanti ditagihnya setelah 8 bulan, setelah 1 tahun, ataupun setelah beberapa bulan kemudian. Gitu ya. Nah, lanjut lagi yang ketiga. Kalau seandainya DC sudah datang ke rumah kalian, jangan langsung menghindar. Ya, kalau ada DC datang ke tempat kalian, kalian coba untuk temui saja, sampaikan bahwa saya memang tidak ada. Nah, terus lagi kalau memang DC-nya ngotot untuk minta bayar, tanyakan sertifikatnya. Kalau seandainya DC-nya bilang, kalau saya tunjukkan sertifikatnya ibu mau bayar, ya tergantung Pak, kan saya sudah sampaikan, setiap orang yang mau menagih itu kan wajib ada sertifikat. Kalau saya tidak bisa bayar, berarti kan memang kondisi keuangan saya memang tidak bisa bayar Pak. Cuman kan yang saya ketahui peraturan dari OJK, kalau yang menagih ke rumah itu wajib ada sertifikat. Kalau tidak bisa disebut juga dengan maling. Nah itu yang saya ketahui Pak. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian menghindar di rumah, itu dia akan datang ke kantor kalian. Ini terjadi di Uwatas dan Pinjam Yuk teman-teman. Ya, ini sudah terbukti ada seorang yang berprofesi di pekerjaan kesehatan. Pada saat saya tanya, Mbak waktu DC-nya datang emang beneran gak di rumah atau gak mau nemuin? Nah jawabannya, saya gak mau nemuin Mbak karena saya takut. Nah itulah yang menyebabkan DC datang ke kantor. Akhirnya setelah DC datang ke kantor, DC-nya menjelaskan, saya sudah datang ke rumah tapi kamu tidak ada. Dan pada saat datang ke kantor, dia membuat keributan. Nah inilah yang menyebabkan DC-nya emosi ataupun DC-nya sampai datang ke tempat kalian. Nah kalau yang Pinjam Yuk di daerah Surabaya, kasusnya sama juga sama seperti Uwatas teman-teman. Ya, akhirnya dia datang ke kantor suaminya karena diketahui istrinya tidak bekerja. Nah setelah datang ke kantor suaminya, karena suaminya juga kaget ada yang datang, akhirnya dibayarkan. Nah buat teman-teman semuanya ini sebagai pelajaran ya, bukan saya nakut-nakutin. Tolong ya, bisa dibedakan antara saya menakut-nakutin kalian dengan saya memberikan informasi. Kalau saya menakut-nakutin kalian, otomatis saya tidak akan membuat vlog ini. Saya biarkan aja kalian, saya tidak akan bagi informasi ini. Tapi saya menginformasikan seperti ini biar kalian tahu kejadian sampai DC itu datang ke kantor. Kenapa? Kejadian rentetan DC itu sampai menyerang suaminya ke kantor itu karena apa? Nah karena kejadian seperti ini ya. Jadi kalau memang ada DC yang datang ke tempat kalian, ke rumah, langsung saja samperin. Udah, beranikan diri aja. Emang udah resiko saya galbay kok, berarti saya harus seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah itu yang ketiga. Terus lagi yang keempat, jangan berjanji bayar. Nih selalu saya sampaikan, jangan pernah berjanji bayar biar DC tidak mengejar kalian. Kejadian ini terjadi di Finflus daerah Jakarta. Teman saya ya bekerja di salah satu bank BPR.
Nah, dia mengatakan bahwa dia mau janji bayar pada saat gajian. Pada saat itu gajiannya ternyata ditunda. Kemudian DC-nya nekat datang ke kantor. Karena apa? Dia sampaikan, "Pak, saya nanti bayar di tanggal 25 saat saya gajian." Akhirnya sebelum tanggal 25 DC-nya tuh udah nyerang tuh. Nah, teman saya bilang, "Iya Pak, tunggu tanggal 25 datang." Tanggal 25 saya bayar. Akhirnya setelah tanggal 25 sore tidak ada konfirmasi bayar, DC-nya nekat datang ke kantornya. Nah, ini kan memang sebenarnya menyalahi aturan sekali seperti ini. Tetapi kalau direntetin, ternyata ada janji yang disampaikan nasabah ini kepada DC-nya. Nah, ini sangat tidak boleh. Saya sarankan sangat tidak boleh kalian melakukan janji ya. Sampaikan saja, "Ya Pak, nanti kalau ada dana saya bayarkan, saya usahakan." Tapi saya tidak janji Pak, saya nggak tahu apa yang terjadi, soalnya perusahaan saya sekarang sedang turun, saya mau bayar pakai apa. Udah seperti itu aja. Nggak usah ada kata tanggal sekian, jam sekian, jangan. Saya tahu kalian dalam kondisi ketakutan, tetapi jangan jadikan ketakutan ini kelemahan kalian untuk menjerumuskan kalian nantinya. Gitu teman-teman ya, sudah tahu galbay berarti harus kuat dengan segala resiko apapun itu. Ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan pernah meminta keringanan kepada DC. Nah, ini ya yang selalu terjadi saat ini, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga yang memang takut ketahuan sama suaminya, terus apalagi anak-anak kuliah yang memang takut ketahuan sama orang tuanya karena melakukan pinjol. Akhirnya ketika DC datang ke tempat kalian langsung negosiasi untuk minta keringanan. Ataupun kalau tidak ada DC yang datang ke rumah, kalian coba balas WA DC dan minta keringanan di sana. Nah, ini keringanan-keringanan yang kalian minta ini dijadikan target utama DC bahwa kalian itu punya uang. Nah, saya tahu kalian memang punya uang, kan mau membayarkannya, tetapi pasti kalian lebih mendahulukan kebutuhan mendesak. Contoh, membayar anak sekolah. Yang kedua, orang tua sakit. Yang ketiga, mau untuk makan, karena sekarang penghasilan pas-pasan. Contoh aja, suami sekarang cuma Gojek, ataupun suami sekarang cuma kurir, yang kurir berapalah pendapatannya. Saya sarankan, kalau kalian emang punya uang nih ya, misalnya kalian baru dapat harisannya itu sekitar 5 juta. Hutang kalian di aplikasi itu ada 4 juta sekian-sekian. Nah, kalau kalian mau melunaskan, negosiasinya langsung sama CS. Sampaikan, "Saya mau pelunasan, tolong kasih saya keringat. Dan bagaimana cara saya membayarkannya?" Nah, itu cara kalian melakukan pelunasan via customer service dan membayarkannya via aplikasi. Ya, dilihat lagi, kalau kalian berhasil mendapatkan negosiasi dengan DC, biasanya nilai di aplikasi itu akan berubah sesuai dengan negosiasi kalian. Nah, ini pernah terjadi di Indodana, teman-teman. Ya, teman saya melakukan negosiasi via CS-nya di email dan benar-benar disampaikan, "Saya mau melunaskan. Saya ada dana sekian, saya mau melunaskan, benar-benar tidak mau lagi menggunakan pinjol, tolong kasih saya keringanan." Nah, negosiasi ini agak alot tetapi berhasil dan akhirnya teman saya membayarkan via aplikasi sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah melakukan kesalahan-kesalahan fatal ini yang mungkin kalian pukul rata semua pinjol sama. Tidak, tolong bedakan. Ada saya sebutkan pinjol yang memang dari DC lapangannya, yang sekarang sudah menurunkan DC lapangannya, dan beberapa pinjol-pinjol yang memang barbar serta aktif. Jadi buat teman-teman semuanya yang galbay di beberapa aplikasi yang saya sebutkan tadi, tolong untuk lebih berdamai dengan diri kalian, berpikir positif bahwa saya mampu untuk menyelesaikan ini tanpa gaya lebong tutup lubang. Tetap galbay dan saya berani untuk menghadapi DC. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Kalian lebih kuat mental lagi, semangat menjalani hidup, dan kalian lebih baik lagi dari hari ke hari. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.